Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat belajar semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar garis singgung lingkaran. Nah, seperti apa garis singgung lingkaran itu? Langsung saja kita mulai. Nah, pertama pengertiannya. Garis singgung lingkaran itu adalah garis yang menyinggung suatu lingkaran tepat di satu titik. Nah, misal ini ada sebuah lingkaran. Nah, kemudian inilah yang disebut dengan garis singgung. Kenapa? Karena ini tepat menyinggung di satu titik. Berarti ini disebut dengan garis singgung, karena ini memotong di satu titik. Nah, kemudian bagaimana jika memotong lebih dari satu titik? Nah, misal ini sebuah titik. Nah, bagaimana jika seperti ini? Apakah ini disebut dengan garis singgung? Bukan ya, karena garis singgung itu harus memotong di satu titik, sedangkan ini di dua titik. Berarti ini bukan garis singgung, karena ini memotong di dua titik. Nah, paham sampai sini? Paham ya, mana yang disebut dengan garis singgung, mana yang bukan garis singgung. Jadi intinya kalau garis singgung itu harus menyinggung tepat di satu titik. Nah, kemudian sifat garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari. Nah, ini kan tegak lurus. Nah, paham sampai sini? Paham ya? Nah, garis singgung lingkaran itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada garis singgung persekutuan luar, kemudian nanti yang kedua ada garis singgung persekutuan dalam. Nah, untuk sekarang kita bahas dulu garis singgung persekutuan luar atau GSPL. Nah, seperti apa garis singgung persekutuan luar itu? Nah, misal ini ada dua buah lingkaran. Nah, inilah garis singgung persekutuan luarnya. Jadi kalau garis singgung persekutuan luar itu menyinggungnya keluar ya, ke sini. Nah, nanti kalau ke dalam itu garis singgungnya ke sini, ke bawah. Nah, jadi inilah GSPL-nya. Nah, kemudian ini dari satu pusat lingkaran ke satu pusat lingkaran yang lainnya. Nah, ada jarak. Ini kan jarak dari satu pusat ke satu pusat. Berarti ini disebut dengan jarak pusat. Atau nanti disimbolkan dengan S. Nah, kemudian ini ada jari-jari lingkaran yang pertama. Kita simbolkan dengan R besar. Kemudian ada jari-jari lingkaran yang kedua. Kita simbolkan dengan R kecil. Nah, sekarang bagaimana mencari panjang GSPL ini? Atau mencari panjang garis singgungnya. Nah, sekarang kita tarik dulu garis yang sejajar dengan GSPL ini. Nah, jika dari sini ke sini R besar, kemudian ini dari sini ke sini R kecil, berarti jarak dari sini ke sini bagaimana? Berarti R besar dikurangi R kecil. Nah, ini kan sudah membentuk segitiga apa? Segitiga siku. Nah, sekarang kita pindahkan dulu segitiganya. Nah, masih ingat hukum Pythagoras seperti apa? Nah, ini kan siku-sikunya ada di sini, berarti sisi tegaknya ini. Berarti sisi yang miringnya adalah S. Nah, sekarang kita cari panjang D. Berarti kalau mencari panjang D, bagaimana? Sama dengan S kuadrat dikurangi R kurangi R pangkat 2. Diakarkan ya ini. Dengan D itu adalah GSPL, kemudian S itu adalah jarak pusat, dan R besar itu adalah jari-jari lingkaran besar, dan R kecilnya itu jari-jari lingkaran yang kecil. Nah, paham sampai sini? Paham ya? Nah, sekarang lanjut contoh. Diketahui dua buah lingkaran masing-masing berpusat di titik A dan B dengan jari-jari 12 cm dan 7 cm. Nah, jarak titik pusat kedua lingkaran tersebut adalah 13 cm. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan luarnya. Nah, penyelesaiannya, pertama yang diketahuinya itu adalah jari-jari. Nah, ini jari-jari. Berarti jari-jari lingkaran besarnya itu adalah 12. Kemudian jari-jari lingkaran kecilnya 7 cm. Nah, kemudian
jarak titik pusat. Berarti ini jarak pusat. Jarak pusat itu apa tadi simbolnya? S. Berarti S-nya sama dengan 13 cm. Nah, sekarang hitunglah panjang garis singgung persekutuan luarnya. Berarti tulis dulu rumusnya. D sama dengan akar dari S kuadrat kurangi R besar kurangi R kecil pangkat 2. Jadi sama dengan, nah sekarang S-nya kita ganti oleh 13. Berarti di sini 13 kuadrat dikurangi R besarnya 12, R kecilnya 7. Jadi di sini 12 kurangi 7 pangkat 2. Nah, sekarang kita operasikan. Jadi sama dengan 13 kuadrat berapa? 169. Nah, dikurangi. Nah, ini 12 kurangi 7 berapa? Jadi 5. Berarti di sini 5 kuadrat. Nah, sekarang 169 masih tetap dikurangi 5 kuadrat itu adalah 25. Nah, jadi akar dari 169 dikurangi 25 berapa? 169 dikurangi 25 jadi 144. Nah, sekarang akar dari 144 berapa? 12. Nah, jadi panjang GSPL kedua lingkaran tersebut adalah 12 cm. Nah, paham sampai sini? Paham ya? Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.